semuanya, jumpa lagi kita pada pelajaran sains. Nah, hari ini kita akan membahas tentang yang namanya pewarisan sifat. Nah, kenapa kita harus mewarisi sifat kita kepada yang lain? Karena untuk mempertahankan populasi kita. Makhluk hidup mewariskan sifatnya kepada anaknya. Nah, pewarisan sifat ini bertujuan untuk biar populasi makhluk hidup itu tetap bertahan. Oke anak-anak semuanya. Nah, apa saja bagian yang ingin kita pelajari pada hari ini? Yang pertama itu adalah materi genetik ya, sebagai dasar pewarisan sifat. Yang kedua, hukum pewarisan sifat. Yang ketiga adalah pewarisan sifat pada manusia dan penerapan pewarisan sifat. Nah, materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat. Nah, itu yang pertama. Nah, yang pertama itu adalah penyusun materi genetik, yang kedua adalah peranan materi genetik dalam pewarisan sifat. Makhluk hidup, terutama manusia, hal yang paling mendasar itu adalah gen. Nah, gen inilah yang akan kita wariskan kepada anak atau keturunan kita. Nah, apa saja penyusun dari materi genetik ini atau materi gen ini? Nah, sebelum kita masuki itu, kita harus bahas dulu istilah-istilah dalam genetika. Nah, istilah-istilah dalam genetika yang pertama itu adalah parental atau induk ya, atau orang tua kita, itu disebut dengan parental. Yang kedua adalah filius atau keturunan. Dan yang ketiga adalah fenotip, sifat yang tampak, contoh ya, sifat yang tampak. Contohnya sifatnya buah manis, kulit buahnya halus, kulit buah kasar, dan lain-lain. Kalau pada manusia fenotipnya apa? Tinggi, pendek, gendut, ataupun kurus ya. Nah, itu salah satu contoh fenotip ya. Atau rambut berkeriting, berkulit hitam, itu adalah salah satu contoh fenotip. Sementara genotip yaitu sifat yang tidak tampak yang merupakan susunan gen dengan fenotip tertentu. Nah, apa contohnya dalam makhluk hidup? Nah, pada manusia contohnya itu adalah sifatnya jujur, ramah ya. Itu adalah sifat yang muncul dari dalam yang tidak bisa ditampak secara luar. Oke? Monohibrida yaitu persilangan dengan satu sifat berbeda. Sementara dihibrida persilangan lebih dari satu sifat beda. Nanti kita bahas semuanya ini. Dan sifat dominan, resesif, dan intermediate. Sifat dominannya itu adalah sifat yang menutupi gen pasangannya, dilambangkan dengan huruf besar yang merupakan huruf awal dengan sifat fenotip. Contoh tinggi, maka huruf yang dominannya T, merah M besar. Oke. Sementara resesif adalah sifat yang tertutupi oleh sifat dominan. Contohnya pendek, T kecil, putih, M kecil. Nah, sementara sifat intermediate yaitu sifat yang muncul dari gabungan dari sifat dominan dan resesif. Contoh, sifat intermediate antara tinggi dan pendek akan menghasilkan sedang. Sementara sifat intermediate antara merah dan putih akan menghasilkan merah muda. Nah, salah satu contohnya, misalnya orang tua kamu yaitu berpostur badan tinggi yang ayahnya, sementara mamanya atau ibunya itu berpostur pendek. Manakah yang dominan? Kita lihat, jika anaknya tinggi, maka yang dominan itu adalah gen bapaknya. Nah, sementara kalau sifat intermediate ini adalah sifat yang muncul ketika fenotip dominan dan resesif ini bergabung. Nah, jika bapaknya tinggi, mamanya rendah ya, anaknya sedang-sedang saja. Nah, itu salah satu intermediate. Paham sampai di sini ya? Kita bahas lagi, masih banyak hal yang harus kita bahas. Oke. Kita masuk ke materi pertama, yaitu adalah penyusunan materi genetik. Apakah penyusun materi genetik itu? Yang pertama itu adalah kromosom. Nah, ini dia kromosom kita ya. Kromosom itu adalah pengendali faktor keturunan pada makhluk hidup yang terdapat pada kromosom. Kromosom itu adalah struktur berbentuk batang yang terdiri dari dua komponen molekul, yaitu protein dan asam nukleat. Nah, ini dia bentuk kromosom, dan manusia juga memiliki kromosom. Berapa ya kromosom pada manusia?
Ya. Nah, ini kromosom dan gen. Ini salah satu sel kita, ya. Nah, di dalam sel itu bagian tengahnya itu adalah kromosom. Nah, ini dia. Baru nanti di dalam kromosom itu nanti ada DNA dan RNA. Maka penyusun materi genetik kita yang kedua yaitu adalah DNA dan RNA. Nah, penyusun pertama, penyusun DNA berdasarkan gugus fosfatnya yaitu gugus fosfat. RNA juga sama. Kalau gula pentosanya DNA deoksiribosa, sementara RNA ribosa. Ini salah satu contoh DNA, ini adalah salah satu contoh RNA. Apa kepanjangan DNA dan RNA? Deoksiribonukleik nukleat asid. Oke. Nah, ini dia adalah penyusun materi genetik kita yaitu DNA dan RNA. Nah, peran materi genetik dalam pewarisan sifat. Apa ya peran materi genetik dalam pewarisan sifat? Yaitu berperan dalam penentuan sifat pada makhluk hidup. Jenis-jenis sifat diturunkan makhluk hidup ada yang tidak tampak dari luar atau genotip dan ada yang tampak dari luar. Nah, contoh. Ini adalah contoh yang tampak dari luar, sementara ini adalah contoh yang tidak tampak dari luar. Oke. Hukum pewarisan sifat. Nah, hukum Mendel ya. Ini adalah pencetusnya adalah George Johann Mendel atau bapak genetika. Dia melakukan percobaan pada kacang ercis ya. Nah, apa saja yang dilakukannya? Pertama yaitu persilangan monohibrida dominan. Yang kedua, persilangan monohibrida intermediate. Yang ketiga, persilangan dihibrida. Oke, kita bahas satu persatu. Persilangan monohibrida. Tadi pada istilah-istilah genetika sudah Bapak kasih tahu. Persilangan monohibrida dominan merupakan persilangan dengan satu sifat berbeda yang menghasilkan keturunan dengan sifat dominan dan resesif. Contoh, kita mengkawinkan bunga yang berwarna ungu dengan bunga berwarna putih. Maka kalau persilangan monohibrida dia akan menghasilkan bunga berwarna ungu. Nah, ini salah satu contohnya seperti matematika. Kita anggap bunga berwarna ungu itu B besar, sementara bunga berwarna putih itu B kecil. Disilangkan, kita dapat B ya, B besar dan B kecil. Sementara kita silakan B besar dengan B besar, hasilnya B besar, B besar, B besar dengan B kecil, B besar, B kecil, B besar dengan B kecil, B besar, B kecil, B kecil dengan B kecil, hasilnya adalah B kecil, B kecil. Maka kita dapat rasio fenotipnya, fenotip duanya yaitu adalah ungu banding putih yaitu 3:1. Nah, ini dia. Lihat ya video pembelajaran Bapak ini, bagaimana dia bisa persilangan monohibrida. Sementara persilangan monohibrida intermediate yaitu persilangan dengan satu sifat beda yang memunculkan sifat intermediate atau sifat dominan yang tidak penuh. Kita contohkan bunga berwarna merah kita silangkan dengan bunga berwarna putih. Maka hasil fenotip pertamanya itu adalah bisa jadi bunga berwarna pink. Nah, bagaimana caranya? Nah, bunga berwarna merah kita silangkan dengan bunga berwarna putih. Maka bisa hasilnya adalah merah, pink 2 dan 1 putih. Nah, sama saja. Ya, sama saja dengan persilangan monohibrida, tapi dia ada satu sifat yang tidak penuh. Oke. Yang kedua, persilangan dihibrida. Oke, kamu bisa lihat ini ya, bagaimana caranya dia bersilang. Yaitu adalah persilangan dengan dua sifat berbeda. Contohnya, Mendel menyilangkan tanaman ercis batang tinggi bunga ungu AAPP dengan tanaman ercis batang pendek bunga putih A kecil, P kecil. Setelah itu F1 disilangkan dengan sesamanya. Diagram persilangan ditunjukkan pada gambar di samping. Oke, ini dia. A besar, P besar, A besar, P kecil, A kecil, P besar, A besar, A kecil, P kecil. Nah, ini kita silangkan ini. Ya. Sama dengan kita ambil dulu F1-nya, maka akan menghasilkan rasio fenotipnya 9:3:3:1. Sementara rasio fenotipnya yaitu adalah 1:2:2:4:1:2:1. Oke. Nah,
Itulah dia persilangan genetik. Nah, untuk minggu depan kita akan masih ada materi satu lagi tentang pewarisan sifat ini juga. Terima kasih atas partisipasinya dan tonton terus video pembelajaran Bapak selanjutnya. See you next week.